Untuk menjadi juara tidak semudah apa yang kita lihat. Di samping latihan yang rutin, dia harus menjaga stamina tubuh yang kuat. Nah, dengarkan apa kata Thomas Amerigo. Saya selalu minum Fertilon untuk menjaga stamina. Puncak prestasi, stamina dan tenaga, Fertilon. Nyamuk berkembang biak di mana saja, bahkan di tempat yang pemandangannya indah. Sesudah senja, datanglah gelap, nyamuk dan bahaya malaria. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk. Jangan tunggu sampai hidup Anda terancam. Lindungilah anak dan anggota keluarga Anda dengan Resohin. Resohin mengandung kloroquine, bahan anti malaria paling tepat yang ditemukan oleh Bayer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia. Resohin pil anti malaria. Minumlah Resohin sesuai dengan aturan pakai dari Bayer yang mudah, aman, dan hemat. Jagalah diri Anda selalu terhadap malaria dengan Resohin agar tetap sehat untuk tugas-tugas dalam masyarakat. Resohin pelindung Anda sekeluarga terhadap malaria. Pada zaman ini, produk-produk media komunikasi massa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Dan pernahkah teman-teman menyadari bahwasanya produk-produk media komunikasi massa seperti radio, acara televisi, dan juga film pada zaman dahulu itu cenderung menggunakan bahasa baku. Mari kita menilik latar historis penggunaan bahasa baku pada produk-produk media komunikasi massa. Pada masa awal kemerdekaan, media massa diposisikan sebagai alat pemersatu bangsa, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dianggap memiliki fungsi ideologis sehingga digunakan secara dominan untuk memperkuat identitas nasional pasca kemerdekaan. Sehingga pada saat itu media massa tidak hanya berperan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan berbahasa bagi masyarakat. Perkembangan zaman juga turut mempengaruhi bahasa yang digunakan dalam produk media komunikasi massa. Bahasa yang digunakan menjadi lebih fleksibel. Bahasa non-baku, slang, dan juga bahasa campuran asing makin sering muncul. Hal ini dipengaruhi oleh target audiens yang menyasar kalangan muda, komersialisasi televisi, dan juga arus globalisasi yang membuat transformasi produk media komunikasi massa kini memiliki wajah yang baru, yaitu media sosial yang sangat identik dengan budaya populer. Perkembangan bahasa memang memiliki dampak yang positif, seperti memperkaya kosakata dan mengenalkan ragam bahasa. Tetapi juga diiringi dengan dampak yang negatif. Perubahan ini kemudian dapat menormalisasikan kesalahan dalam berbahasa, mengaburkan batas antara formal dan informal, dan juga mengurangi ketelitian kita dalam menggunakan bahasa baku. Lalu, mengapa topik ini penting untuk dibahas? Radio, acara televisi, film, dan juga konten media sosial sebagai produk media komunikasi massa memiliki peran yang strategis namun dilematis. Di satu sisi, media harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi di sisi yang lain, media memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga mutu bahasa Indonesia, karena memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara masyarakat berbahasa. Dengan kata lain, media menjadi model berbahasa yang ditiru oleh penontonnya. Fenomena ini diperkuat dengan teori komunikasi massa, di mana proses penyampaian melalui media komunikasi massa dilakukan secara serentak, menjangkau halayak yang heterogen, dan memiliki dampak sosial yang luas. Dalam konteks ini, bahasa yang digunakan dalam film dan juga acara televisi tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi tanpa kita sadari, mengubah cara dan juga membentuk kebiasaan masyarakat dalam berbahasa. Pengaruh media terhadap kemampuan berbahasa diperkuat dengan teori kultivasi oleh George Hübner, di mana paparan media secara terus-menerus akan membentuk persepsi yang baru.
Jika produk-produk seperti acara televisi dan juga film lebih sering menampilkan bahasa yang tidak baku dibandingkan bahasa yang baku, lama-kelamaan masyarakat akan menganggap bahwa bahasa tidak baku sebagai standar dan juga akan mengurangi sensitivitas kita sebagai audiens terhadap bahasa baku dan kaidah kebahasaan yang benar. Hal ini menimbulkan tantangan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pengaruh media komunikasi massa. Pada saat ini, produk media komunikasi massa seperti acara televisi, film, dan juga konten media sosial cenderung menggunakan bahasa gaul, seperti singkatan-singkatan, campuran bahasa asing, dan juga struktur kalimat yang tidak baku. Akibatnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai kaidah, semakin jarang terdengar, digantikan dengan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah. Akibatnya, masyarakat semakin terbiasa dengan bentuk bahasa yang menyimpang. Menurunnya fungsi edukatif media massal kemudian perlu menjadi perhatian kita semua. Saat ini, orientasi industri media didominasi oleh keuntungan, sehingga aspek ketepatan berbahasa seringkali diabaikan. Padahal tanpa kita sadari, media massa sangat mempengaruhi cara kita berbahasa. Kita sebagai audiens diharapkan lebih bijak dalam mengambil sikap dan juga mengevaluasi media-media yang kita konsumsi setiap hari.